Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai persamaan nilai lancar. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas dua video. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas materi yaitu metode Newton-Raphson dan Secant. Nah, persamaan nilai lancar ini masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu metode numerik. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton video-video lain saya mengenai metode numerik, silahkan klik playlist di atas. Di sana banyak video-video saya nantinya akan saya upload mengenai metode numerik. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita pada video kali ini, yaitu adalah persamaan nilai lancar dengan menggunakan metode Newton-Raphson dan juga metode Secant. Jadi ada dua metode yang akan kita gunakan sebagai perbandingan untuk mencari nilai-nilai dari akar persamaan tentunya. Nah, dimana seperti yang kita tahu bahwa persamaan nilai lancar itu kita akan mencari solusi dari persoalan. Kita akan cari nilai akar-akarnya yang baik itu dengan menggunakan metode tertutup dan juga menggunakan metode terbuka. Nah, apa saja pembahasan kita pada video kali ini? Kita akan membahas apa saja metode nilai lancar seperti biasa. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton pasti sudah tahu apa saja metode nilai lancar dari video-video saya sebelumnya. Untuk bagi teman-teman yang baru khusus untuk menonton pertama kali di video saya ini, saya akan jelaskan lagi. Nah, yang kedua kita akan membahas yang namanya metode Newton-Raphson dan metode Secant itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Kita akan masuk nanti ke contoh soal, lalu kita akan demonstrasikan dia ke dalam Excel dan juga kita akan cari secara manual. Tetapi seperti biasa tidak sampai lelarannya kita bernilai true. Nah, yang penting kita akan paham konsepnya gimana caranya mencari dengan nilai yang manual tanpa menggunakan bantuan dari Excel. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah metode nilai lancar. Nah, metode persamaan nilai lancar sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Nah, metode tertutup sendiri yaitu ada dua lagi. Yang pertama metode bagi dua dan yang kedua adalah metode regulavalsi. Nah, mungkin yang untuk mengetahui lebih lengkap mengenai metode tertutup, khususnya pada metode bagi dua dan metode regulavalsi ini, saya akan cek di video sini. Sana saya telah menjelaskan apa itu metode bagi dua, regulavalsi, dan bagaimana proses-prosesnya dalam Excel maupun manual. Bahkan telah saya kasihkan pseudocode jika ingin kalian nampilkan dia menjadi suatu program. Tentunya ini berguna untuk rekayasa dalam teknik informatika. Nah, yang kedua ada metode terbuka. Metode terbuka sendiri itu dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama metode fixed point iteration atau metode lelaran titik tetap. Ini sudah saya bahas juga. Silahkan klik di sini. Nah, di sini saya telah jelaskan bagaimana metode lelaran titik tetap itu. Cara penyelesaiannya, menentukan konvergensinya, telah saya jelaskan juga. Dan yang kedua adalah metode Newton-Raphson dan metode Secant yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja. Kita akan bahas metode Newton-Raphson. Tetapi sebelum itu, kita harus paham dulu dalam metode terbuka itu ada bentuk umum persamaannya, di mana XR tambah 1. Nah, XR tambah 1 ini akan dia terus berganti-ganti R-nya dari 0, 1, 2, 3 lelarannya sampai nanti dia akan berhenti. Di mana tebakan dari XR awal itu nilai X-nya yaitu dimulai dengan tebakan. Jadi kita akan nebak-nebak nilainya. Nah, dinyatakan berhenti, jadi kan XR tambah 1 ini kan nanti R-nya akan bergerak terus 0, 1, 2, 3 sampai R sekian. Dia itu akan berhenti jika dinyatakan dalam posisi XR tambah 1-nya itu lebih kecil, dikurang XR-nya itu lebih kecil daripada nilai galat toleransi. Nah, nilai galat toleransi ini menyesuaikan, baik itu misalnya 0,00001 ada 4 nolnya, lalu 1 atau 5, itu menyesuaikan dengan apa yang ada. Nah, oke, kita akan bahas langsung ke metode Newton-Raphson dan Secant-nya. Nah, metode Newton-Raphson dan Secant sendiri itu ada hal-hal yang harus kita tahui. Yang mana metode Newton-Raphson itu adalah metode yang paling terkenal. Jadi metode ini dalam dunia sains dan teknologi, khususnya dalam dunia
teknik informatika itu metode yang paling terkenal karena metode ini paling banyak digunakan. Dan yang kedua, metode ini juga paling disukai karena metode ini dibandingkan metode yang lain itu konvergensinya paling cepat, paling efektif, paling sedikit dibandingkan yang leleran titik tetap fixed point iteration. Dia itu pakai konvergensinya yang terlalu susah. Sedangkan iteration kita konvergensinya cukup mudah. Nah, sehingga dia metode yang paling disukai. Nah, di mana dalam metode iteration itu ada persamaan yang wajib kita ingat dan kita ketahui sama-sama, yaitu adalah XR tambah 1. Jadi nilai XR tambah 1-nya itu kita cari dengan rumus yaitu XR dikurang FXR per F aksen XR. Nah, jadi dalam metode Newton-Raphson ini kita menggunakan yang namanya adalah turunan. Jadi kita kan gunakan turun dari suatu fungsi sendiri. Nah, apa itu nilai XR? Nilai XR itu jika misalnya nanti kita akan mencari soal kan ada R0, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita berada di pada R yang kedua. Nah, maka XR itu adalah nilai yang sebelumnya, yaitu adalah 1. Nah, fungsi fxr yaitu adalah suatu fungsi nanti, fungsi fx, dan nilai fx-nya kita akan ganti dengan nilai yang 1 ini. Nah, kalau turunan sama kita akan ganti dengan yang 1. Jadi rumus yang ini kita akan gunakan untuk yang kedua. Nah, XR tambah 1 ini adalah yang kedua yang akan kita cari nilai XR-nya di sini. Nah, XR yang di sini, ini kan kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, ini yang kita cari dengan rumus ini. Nah, sedangkan metode Sechan ini yang metode yang tidak lagi menggunakan turunan. Jadi metode Sechan ini metode perbaruan dari metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson itu ada sedikit kekurangannya, walaupun dia paling disukai, tapi ada sedikit kekurangannya, yaitu dia menggunakan turunan. Turunan itu ditakutkan nanti ada suatu fungsi yang susah untuk diturunkan, yang sulit, sehingga tidak bisa untuk diselesaikan. Makanya muncullah metode Sechan yang tidak lagi menggunakan turunan. Lantas apa yang digunakan? Yaitu adalah suatu fungsi yang ekivalen dengan turunan. Jadi ada suatu fungsi yang nilainya itu sama dengan nilai dari turunan itu sendiri. Nah, di mana rumusnya yaitu adalah XR tambah 1 sama dengan XR dikurang fungsi dari FXR-nya dikali dengan XR kurang XR kurang 1. Nah, per FXR dikurang FXR plus 1. Nah, XR ini sama dengan yang di sini tadi 1. Nah, sedangkan XR kurang 1 itu dia adalah yang nolnya, R yang nolnya. Nah, ini kan XR yang 1, kalau XR kurang 1 berarti atasnya lagi, yaitu nilai yang ke 0 atau yang kedua kali di atas dari yang R kita cari. Nah, gitu saja untuk mengingatnya. Nah, fungsi persamaan ini kita akan ingat, kita akan tulis bahwa ini sangat penting untuk kita mencarinya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke contoh soal. Di mana di sini saya siapkan suatu soal. Carilah akar persamaan, yaitu dengan fungsinya X pangkat 3 ditambah 0,11011 X kuadrat dikurang dengan 0,1, maaf ini ada kesalahan, ini adalah 0,1667. Nah, 0,1667. Nah, di mana kita gunakan metode Newton-Raphson dan metode Sechan dengan nilai galet toleransinya yaitu 0,0001. Nah, untuk Newton-Raphson sendiri itu kita akan gunakan tebakan awal 1. Sedangkan metode Sechan kita akan gunakan tebakan negatif 1 dan 2. Kenapa ada 2 tebakan? Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, rumusnya itu kan menggunakan XR dan XR kurang 1. Nah, di sini ada nilai XR dikurang XR kurang 1. Jadi ada 2 tebakan yang harus kita gunakan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke whiteboard kita. Kita akan masuk ke papan tulis digital kita. Sini telah saya sediakan. Kita akan masuk ke yang pertama, metode Newton-Raphson. Jadi ada soal tadi, seperti saya katakan, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 0,11011 x kuadrat dikurang 0,1667. Nah, ini tadi adalah
fungsi yang akan kita rumus yang akan kita gunakan untuk mencari nilai XR tambah satunya. Nah, karena di sini ada dikatakan bahwa menggunakan turunan, kita akan cari turunan dari fungsi tersebut. Nah, kita akan cari fungsi turunan dia. Turunannya berarti ini tinggal kita kalikan turunkan ke depan berarti 3. Ini kita 1 3x pangkatnya kita kurang 1. 3 kurang 1 berarti 2. 3x kuadrat ditambah dengan 2-nya kita kalikan ke depan. 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, kali 1 2, kali 0 0, kali 1 2, kali 1 2, x 2 kurang 1 pangkat 1, jadi x saja. Nah, ini tidak kita turunkan karena dia tidak ada nilai x di dalamnya. Oke, kita telah dapatkan fungsinya. Nah, kita akan masuk ke contoh, kita akan masuk cara penyelesaiannya. Seperti biasa kita akan buat tabel dulu. Pertama di sini ada nilai R-nya. R-nya nilainya adalah di sini pertama adalah 0 dengan nilai XR itu tadi tebakan awalnya dikatakan adalah 1. Berarti kita masukkan 1. Nah, untuk mencari nilai XR yang ke 1, kita masuk ke rumus yang tadi sini. Rumus yang ke sini tadi. Oh, sorry. Nih, XR. Nah, XR. Oke, kita akan masuk ke rumus ini. Dimana XR berarti yang nilai 1, berarti 1 dikurang dengan nilai FXR. Nah, FX dia adalah, sabar ya. Nih. Nah, nilai FX ini. Nilai FX-nya kita garis bawahi, ini nilai FX-nya ini. Berarti nilai yang XR, nilai yang 1 ini kita akan masukkan dia ke fungsi yang ini. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 0,11011 dikali 1 kuadrat dikali 1 kuadrat dikurang 0,1667. Nah, dibagi dengan nilai yang turunan. Nah, nilai turunan nilai yang ini. Nih, nilai turunan. Oke, kita ganti penanya warna lain. Nih, nilai turunan yang ini kita masukkan lagi nilai yang XR-nya 1 ini ke dalam ini. Berarti tinggal cukup kalian mengganti nilai X-nya dengan 1 karena XR-nya 1. Berarti di sini adalah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 0,22022 dikali 1. Nah, kalau kita selesaikan, maka akan kita cari kalkulator. Silakan cari dengan kalkulator. Ini 1 tambah 0,0001 dikurang 0,1667. Berapa hasilnya? Dibagi dengan 3 tambah 0,22002. Nah, itu akan nanti menghasilkan 0,7035. Nah, untuk XR yang ke 1, R yang ke 1 nilai XR-nya yaitu 0,707035. Mungkin kalian bisa cari mungkin dengan kalkulator ya. Mungkin kalau tidak terlalu tuh. Nah, berarti 1 ditambah 0,11011 dikurang 0,1667. Nah, untuk yang di atas itu hasilnya 0,94 341. Nah, ini nah, ini 1 kurang ya per. Nah, untuk yang di bawahnya kita coba cari 3 ditambah 0,22022
yaitu 3,22022. Nah, bisa kalian langsung satu-satu gini. Berarti 0,94334 bagi dengan 3,22022. Nah, hasilnya 1,029 ini. Kalian copy aja. Baru 1 dikurang dengan yang kalian copy tadi. Nah, 70, 70, 3, 85, 649. Nah, itu berarti sama dengan yang telah kita cari ini. Oke, kita lanjut ke R yang kedua. Nah, kita akan coba sampai R yang kedua saja. Itu agar kalian paham saja. Cuman untuk kalian paham konsep dari menggunakan metode dari Nitor Rhapsody ini. Oke, kita akan perpanjang tabelnya. Nah, ini kita akan garis pisahkan. Ya, satu lagi yang harus kita cari yaitu adalah nilai yang sesuai rumus tadi, yaitu adalah XR tambah 1. Nah, tadi kan dibilang di bentuk umumnya bahwa suatu fungsi itu berhenti jika nanti nilai XR tambah 1-nya dikurang nilai XR-nya, ini mutlaknya, itu harus lebih kecil daripada toleransi. Dimana toleransinya tadi yaitu adalah 0,00001. Nah, ini toleransinya. Nah, karena nilai yang R ini satunya belum ada, nah yang kedua ini baru. Berarti mutlak dari nilai XR. Mutlak dari nilai XR yaitu adalah 0,7035. Tadi berapa? 85. Oke, ini kita salah tipu. 85. Oke, 85. Ini 85 ya. Biar tidak ragu, kita hapus saja. Ini 85. Oke. Itu dikurang dengan nilai yang pertama, yaitu dikurang dengan 1. Nah, ini mutlaknya masih mutlak ya teman-teman. Ops, apa ini? Sebentar ya, ada sedikit gangguan koneksi. Nah, kita akan tunggu sebentar. Tadi adalah 0, kita cari dulu tadi di kalkulator bahwa 0,7070386 ini kurang dengan nilai 1. Nah, hasilnya negatif 0,296135. Nah, kita cukup ambil dia belakang komanya cuman sedikit saja, nggak usah semuanya karena itu akan terlalu panjang nantinya. Kalau dalam Excel dia akan otomatis mengambil semuanya lalu dikalikan dengan yang semuanya lagi. Tapi kalau kalkulator kita untuk manual kita cukup ambil ya 4,4 atau 5 belakang koma saja. Nah, sebentar kita akan tunggu ininya. Nah, kendalanya kalau di ini harus menggunakan jaringan. Jaringan saya kayaknya aman-aman saja. Tunggu, sabar ya teman-teman. Mungkin ada kendala tadi di jaringan, mungkin terputus tadi ya. Nah, kita akan tunggu sebentar, ini lagi proses pemulihan dari papan tulis tadi. Karena banyak ya mungkin cukup waktu kan lama. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Tadi ada kesalahan, mohon maaf. Nah, nilai tadi kita kan telah dapatkan bahwa 0,7070 ini tadi 85. 70 85. Nah,
kita akan kurangkan dengan 1 yang dari XR yang awal tadi. Nah, ini kalau kita kurangkan dapatnya tadi negatif 0,296. Nah, karena dia mutlak, maka nilai negatifnya akan otomatis dia menjadi positif karena dia dimutlakan. Nah, 29296. Nah, tentu ini masih lebih besar daripada toleransi. Jadi ini kita masih false. Jadi kita akan lanjutkan ke R. Nah, ini masih false, kita tanda silang. Berarti kita akan lanjutkan ke R yang kedua. Nah, kita akan masuk ke R yang kedua. Nah, tadi rumusnya adalah XR itu dikurang XR FXR per FXR XR. Nah, berarti nilai XR-nya, karena ini yang kedua, berarti otomatis nilai XR-nya adalah nilai yang di atasnya, yaitu adalah yang R1. Berarti nilai XR-nya 0,7085. Nah, dikurang dengan fungsi FXR-nya. Berarti kita masukkan di sini 0,70, ini kita kasih kurung 7085. Itu kita pangkatkan dengan 3. Nah, ini kita hapus saja biar dia satu baris saja. Kita bagi sini aja. Nah, ditambah dengan 0,11 mol 11 dalam kurung lagi 0,7085 yang kita kuadratkan, lalu dikurang dengan 0,1667. Nah, ini kita garis bawahi, kita bagi dengan nilai yang turunannya, yaitu 3x kuadrat, itu 3 dikali 0,7085 kuadrat ditambah dengan 0,22022 kali 0,7085. Oh ya, 85 tinggal 85. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, tinggal kita cari dengan kalkulator saja, maka ini nanti akan menghasilkan nilainya, yaitu adalah 0,560973. Nah, ini. Oke, kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita akan cari nilai XR tambah satunya, yaitu kita bikin di bawah sini saja, nilai XR tambah 1 dikurang dengan nilai XR mutlaknya itu harus lebih kecil daripada toleransi. Karena ini untuk R yang kedua, berarti 0,5560973 itu kita kurang dengan XR yang sebelumnya, yaitu ini 0,7085. Nah, itu akan menghasilkan nilai mutlaknya, yaitu adalah negatif 0,1460062. Nah, ini karena dia mutlak, berarti otomatis negatif jadi langsung positif, karena semua nilai yang dimutlakkan itu adalah positif. Oke, karena ini dia masih kecil, ini masih besar dari nilai toleransi. Nah, kita akan cukupkan sampai di layering yang kedua ini saja. Nah, kita akan
masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah metode secan. Nah, di mana tebakan awalnya tadi yaitu adalah XR-nya 1 dan 2. 1 dan 2 ya, kita nggak usah tulis itu. Kita langsung bikin di tabelnya saja. Ini kan. Oke, kita kan bikin di tabelnya seperti tadi, nilai R. Nah, nilai R untuk R yang ke 0 itu nilai XR-nya adalah, tebakannya adalah negatif 1 dan 2. Salah, negatif 1. Nah, untuk R yang ke 1 itu negatif 1 dan ini yaitu kedua. Karena dia kan XR kurang 1-nya kita juga butuhkan, sehingga dia tebakannya harus 2. Jadi negatif 1 dan 2. Nah, untuk XR ini nanti kita cari itu saja. Kita akan cari langsung dia yang ke nilai keduanya saja. Nah, XR seperti saya bilang tadi yang di atasnya, berarti nilai yang 2. Berarti 2 dikurang dengan di sini adalah, ini kita akan di sini 2 FXR, berarti nilai yang FX-nya, yaitu nilai FX tadi kan X pangkat 3, berarti 2 di pangkat pangkat 3 ditambah 0,1101, 2 yang dikuadratkan dikurang dengan 0,1667. Nah, ini nilai fx-nya kita tutup dengan kurung biar dia tidak ada salah. Ini nilai yang xr, berarti nilai 2 dikurang xr plus 1, yaitu dikurang dengan negatif 1. Nah, lalu kita bagi dengan nilai yang fxr, berarti samain dengan yang di atas, 2 pangkat 3 ditambah, ini pangkat 3 ya, tambah 0,11011, samain dengan di atas dia sama, dikurang dengan 0,1667. Nah, dikurang dengan fxr kurang 1, berarti nilai yang fx-nya kita ganti dengan nilai yang negatif 1. Mudah saja, berarti ini negatif 1 pangkat 3 ditambah 0,11011 negatif 1 pangkat 2 dikurang 0,1667. Nah, kita tarik garisnya. Nah, ini kalau kita cari dengan kalkulator, maka dia akan menghasilkan nilai yaitu adalah negatif 0,66027. Oke, karena sampai yang kedua kita akan cari yang selanjutnya yaitu adalah nilai XR kurang XR tambah 1 itu tadi. Ini kita akan panjangkan garisnya. Nah, berarti ini sampai sini. Nah, untuk tadi yaitu adalah nilai mutlak dari XR tambah 1 dikurang dengan XR. Berarti ini kan dia tadi masih tidak ada. Yang R1, di R1 baru ada tadi nilainya negatif. Berarti nilainya 2 dikurang dengan negatif 1. Berarti ini hasilnya mutlak dari 3. Berarti untuk R yang ke 1 nilai XR tambah 1-nya 3. Tentu ini dia masih lebih besar daripada toleransi. Berarti ini kita katakan false. Nah, selanjutnya itu yang R yang kedua. Berarti nilai XR yang ini tadi. Nah, negatif 0,66027 itu kita kurang dengan yang kedua, yaitu nilai 2 sini. Maka ini menghasilkan negatif 2
0,66027. Karena dia mutlak berarti otomatis dia jadikan positif. Nah, nilai ini masih juga lebih besar dari toleransinya. Berarti otomatis nilai ini false. Nah, kita akan coba dia dengan Excel, kita akan cari nilai mana yang R-nya akan nanti true. Oke. Karena di Excel itu relatif cukup mudah. Nah, kita akan masuk ke neutral action tadi. Sini telah saya siapkan dimana kan kita harus fungsinya kita cari turunannya. Jadi sudah kita cari, sudah didapatkan 3x kuadrat tambah 0,22022x. Nah, kita masukkan saja langsung nilai R-nya itu 0 dengan tebakan awalnya 1. Nah, sehingga di sini kita masuk 1. Nih, maka kita akan cari dengan fungsi yang di sini tadi. XR berarti nilai yang ini dikurang dengan fungsi fxr berarti nilai yang ini. Berarti ini kita harus kasih kurung ya, karena dia nanti akan dibagi-bagi. Berarti nilai yang ini kita pangkatkan dengan 3, lalu tambah dengan 0,11011 dikali dengan nilai yang atas ini lagi, kita pangkatkan dengan 2. Nah, kalau dengan Excel itu cukup gampang, tinggal masukin saja, dikurang dengan 0,1667. Nah, lalu kita bagi dengan nilai fx aksennya, yaitu 3 dikali x pangkat kuadrat ditambah 0,22022 dikali dengan nilai x. Tutup kurung lagi, enter. Nah, hasilnya sama, 0,70355. Nah, ini berarti benar. Oke, kita akan tes dia, kita akan cari nilai yang mutlak dari ini. Jadi nilai mutlak itu absolut, berarti ABS. Gampang kan mengingatnya, ABS absolut. Nilai yang XR tambah 1 berarti nilai ini dikurang dengan nilai XR-nya. Maka hasilnya 0,299. Nih, berarti tadi kan di sini nilai yang pertama. Ini tadi kita cek. Nih, 0,299. Nah, berarti ini sudah benar dengan yang kita cari. Nah, untuk yang keduanya, berarti kita cek dia apa true atau false. Berarti nilai ini lebih kecil nggak dari 0,00001. Nah, berarti dia masih false. Ya udah, kita tinggal seret drag aja sampai dia true. Karena dia ini belakang komanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita cari yang ini. Nilai ini dia nanti E-nya yang 6. Jadi 10 pangkat 6. Nah, nih yang ke-6. Berarti waktu R yang ke-6 dia bernilai true. Nah, kalau di Excel gampang, tinggal langsung masukinnya. Ini kan 0,146. Saya cek coba 0,146. Nah, berarti sudah benar yang kita cari dengan manual tadi. Berarti konsep manual kita dapat, konsep di Excel juga kita dapat. Nah, kita akan langsung coba ke nilai secant. Ini persamanya, kita tidak lagi menggunakan fungsi turunan. Nah, secant ini kalau dalam Excel kita harus teliti, harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengurangan-pengurangan ini. Nah, jadi R0 itu tembakannya pertama negatif 1. Dan R1 tembakan awalnya yaitu adalah 2. Nah, ini bisa kita cari, berarti nilai ABS dari ini dikurang dengan nilai yang ini 3. Nah, betul kan 3 sama-sama 3 tadi. Nilai ini apakah kecil dari 0, perhatikan juga kalian pakai koma atau titik ya. Biasanya ada yang titik, ada yang koma itu. Yang sampai kalian salah, nanti dia true terus nilainya. Itu karena ada nilai koma jadi yang titik, titik jadi koma. Jadi akan salah. Nah, ini oke, kita lanjut yang ke R kedua. R kedua ini baru kita cari dengan rumus ini. Nah, rumusnya tadi XR berarti nilai yang ini dikurang dengan, nah ini karena ada bagi kita kasih kurang dulu. Nah, ini karena fungsi fx, ini fungsi fx ini kan bagi kita kasih kurung dulu sekali. Ini fungsi fx kita kasih kurung lagi biar dia satu paket. Berarti nilai fx berarti ini. Berarti nilai XR. XR itu yang di atas ya. XR kurang 1 baru atasnya lagi.
Berarti nilai ini dipangkatkan dengan 3 ditambah 0,11011 yang dikali dengan X yang dipangkatkan 2 dikurang 0,1667. Nah, kita kurung, berarti fungsi fx-nya sudah selesai. Nah, baru kita buka. Berarti ini kita kali ya. Kita kali dengan buka kurung lagi. XR, berarti ini dikurang dengan XR kurang 1. Ini. Tutup kurung. Nah, tutup kurung sekali lagi untuk yang atasnya itu. Baru dibagi dengan buka kurung lagi untuk yang pembagi bawah. Buka kurung lagi untuk yang fungsi fx-nya. Berarti sama nilai ini dipangkatkan dengan 3 ditambah 0,11011 dikali dengan fungsi ini yang dikuadratkan dikurang 0,1667. Tutup kurung untuk yang fxr, baru dikurang buka kurung lagi untuk yang fungsi fxr kurang 1 ini. Jadi harus paket-paket kurung-kurung gitu biar nggak salah. Berarti fx kurang 1, berarti nilai yang ini kita masukkan ya. Berarti negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011 dikali dengan negatif 1 ini yang dipangkatkan kuadrat dikurang 0,1667. Nah, tutup kurung untuk fungsi yang fxr kurang 1, tutup kurung lagi untuk penyebut yang di bawah. Baru enter. Nah, hasilnya negatif 66027. Nih, kita cek di sini. Nih, ini 66. Oke, salah saya tipu. Ini 66. Maaf, ini Newton Raphson salah. Ini yang saya cat. Nah, 0,66027. Berarti betul, bukan tipu tadi ya. Negatif 66027. Berarti ini sudah benar. Oke, berarti rumus kita dalam mencari ini pengurung-pengurungnya sudah benar. Ini tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, berarti dia akan menghitung nanti nilai ini dikurang ini. Berarti dia betul. Nih, ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, berarti dia masih false. Ya udah, ini tinggal kita seret ke bawah, tahan sampai dia nanti negatif E6. E6 kita cari yang E6 ya. Nih, ini kan masih jauh lagi. Nah, masih jauh. Nah, ini sudah E5. Negatif 5, berarti 10 pangkat negatif 5. Berarti 10 pangkat negatif 5 berarti komanya udah belakang 5. Kita cari satu lagi. Nah, baru true. Di R yang ke-16 dengan nilai XR-nya 0,5159 dan nilai mutlaknya 4,33. Nah, mungkin itu tadi mengenai metode layering Newton Raphson. Caranya kita gunakan dari ada dengan manual dan juga Excel. Baik itu secara Sechan atau Newton Raphson, kalian sudah lihat perbandingannya. Mana yang menurut kalian lebih simpel, mana yang lebih gampang, silahkan digunakan. Saya Elvin Saputra, terima kasih telah nonton. Ingin menonton video saya yang lainnya, silahkan klik di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Saya Vino, kembali lagi di Study with Vino. Keep study and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.